Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo lahir di Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896. Ia adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama pada Kabinet Presidensial. Ahmad Soebardjo memiliki gelar Mr. Indonesian yang ia peroleh pada Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf yang masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Sedangkan ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ahmad Soebardjo bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda, dan memperoleh ijazah Mr. Indonesian. Saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Pada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Di sini, para golongan muda kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang. Di Jakarta, golongan muda yaitu Wikana dan golongan tua yaitu Ahmad Soebardjo melakukan perundingan. Ahmad Soebardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Soebardjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Soebardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Peran Ahmad Soebardjo dalam perumusan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo di Rumah Laksamana Muda Maida. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Dan pada hari itu juga di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dibacakanlah naskah proklamasi. Namun pada saat itu Ahmad Soebardjo tidak ikut hadir dalam pembacaan naskah proklamasi dikarenakan terlalu lelah setelah melakukan kegiatan untuk ikut serta dalam upaya memerdekakan Indonesia. Oleh sebab itu, beliau tertidur lelap sampai pagi hari. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Ahmad Soebardjo Djoyo Adisuryo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru,
akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Penghargaan yang diperoleh oleh Ahmad Soebardjo diantaranya adalah Order of Merit dari pemerintah Mesir pada tahun 1954, Satya Lencana peringatan perjuangan kemerdekaan pada tahun 1961, Bintang Mahaputra Adi Prana pada tahun 1973, Bintang Republik Indonesia Utama pada tahun 1992 dan memperoleh gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2009.